everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menutup musim dengan kekalahan menyesakan pada laga terakhir putaran ke-6 Liga Voli Korea. Red Sparks yang sudah tampil baik dipaksa menelan kekalahan dari Gimcheon Korea Expressway Haipas. Megawati Hangestri Pertiwi mencetak poin terbanyak dengan 38 angka dalam laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu, 19 Maret 2025. Namun, Red Sparks tumbang dengan skor akhir, 20-25, 25-19, 25-19, 17-25, Agustus 15. Pelatih Ko Hye-jin kembali menurunkan skuad inti pada laga terakhir musim ini, kecuali posisi libero yang diisi oleh Choi Hyo-seo. Haipas sempat mengimbangi Red Sparks di awal-awal laga dengan skor 2-2. Spike menyilang Megawati membawa Red Sparks kembali unggul 3-2 dan menghadirkan momentum untuk tim tuan rumah. Red Sparks melesat sampai technical timeout pertama dengan skor 8-4, Megawati sudah mencetak 5 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 100%. Setelah itu, Megawati kembali yang menambah 2 angka untuk Red Sparks yang salah satunya didapat lewat serangan back attack. Aceh dari Lee Seon-woo membuat tim tuan rumah tetap memimpin pada 11-7. Namun, Haipas memiliki middle blocker yang tangguh lewat Kim Se-bin usai berhasil melakukan blok terhadap serangan Jeon Da-bin sekaligus memperkecil skor menjadi Oktober 11. Sementara itu, Jeon Da-bin setelah itu mampu membayar kesalahan dan serangan Megawati lagi membuat skor kembali berjarak pada 13-10. Serangan Megawati akhirnya menemui kebuntuan untuk pertama kali pada laga ini usai dipatahkan oleh blok Kang Sofi. Haipas kembali mendapatkan peluang menyamakan skor, tetapi spike keras Megawati kembali membawa Red Sparks tetap unggul sampai technical timeout kedua dengan skor 16-14. Namun, tim tamu akhirnya mampu menyamakan skor dan bahkan berbalik unggul menjadi 20-16. Tekanan dari Kang Sofi dan servis Aceh Tanacha Sooksot membuat para pemain Red Sparks melakukan kesalahan sendiri. Haipas makin di atas angin usai memimpin 5 angka pada skor 23-18. Red Sparks sempat menambah 2 angka. Namun, pengamatan yang kurang cermat dari Pyo Seong-ju dengan membiarkan servis dari Song Eun-je ternyata masih jatuh di dalam garis permainan menyudahi set pertama. Pada set kedua, Red Sparks kembali memulai dengan kuat usai mencetak 3 poin beruntun dan memimpin 8-3 pada technical timeout pertama. Jeon Da-bin mulai menemukan kepercayaan dirinya usai 2 kali berhasil menghasilkan poin lewat serangan untuk membawa keunggulan 12-7. Megawati tak berhenti mencetak poin setelah serangan back attack-nya berhasil membuat Red Sparks unggul 5 angka pada 18-13. Red Sparks akhirnya sukses menyamakan kedudukan usai menuntaskan set kedua yang diakhiri serangan Megawati. Pada set ketiga, Red Sparks mampu membalikkan keadaan untuk berbalik unggul menjadi 2-1. Memasuki set 4, Haipas membuka keunggulan 3 poin beruntun sampai membuat pelatih Ko Hye-jin mengambil timeout. Respons cepat dari pemain Red Sparks yang berhasil menyamakan skor pada 4-4 lewat spike keras Megawati. Middle blocker, Kim Se-bin tampil sangat solid pada set keempat. Serangan sayap Haipas juga mampu memberikan tekanan. Megawati masih menambah poin dengan melepaskan spike keras untuk mengubah skor menjadi 17-23. Sayangnya, itu menjadi poin terakhir Red Sparks pada set keempat. Haipas sukses mencuri set keempat setelah atak error Megawati karena serangannya menabrak net. Di sisi lain, Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi kalah dari Haipas pada laga terakhir fase reguler Liga Voli Korea di Gymnasium Chungmu, Daejeon. Pelatih Ko Hye-jin kembali menempatkan Megawati sebagai pemain inti Red Sparks dalam laga ke-36 di Liga Voli Korea. Pemain timnas voli Indonesia itu benar-benar menjadi pusat permainan Red Sparks. Berkali-kali Megawati menjadi tumpuan serangan Red Sparks. Spike Mega pun kerap berujung poin. Saat tugas menjadi speaker dibebankan ke pemain lain, poin sempat tersendat. Megawati Hangestri Pertiwi sebagai oposite Red Sparks di Liga Voli Korea menjadi perhatian banyak pihak.
Megawati Hangestri telah memutuskan untuk tidak menerima lamaran untuk uji coba pemain asing Liga Voli Korea, yang ditutup pada tanggal 19 Maret lalu. Masa depan Megawati Hangestri menjadi perhatian banyak fans Korea, karena Megatron tidak mendaftar untuk uji coba kuota Asia yang berakhir pada tanggal 13 Maret lalu, serta tidak mendaftar sebagai kuota pemain asing. Megawati Hangestri yang memulai debut di Liga Voli Korea dengan mengenakan seragam Red Sparks, sebagai pemain kuota Asia untuk musim 2023 hingga 2024, tampil memukau sepanjang musim. Pemain kelahiran Jember ini memimpin Red Sparks ke babak playoff, dan menempati posisi keempat dalam serangan keseluruhan, posisi kedua dalam servis, dan memenangkan penghargaan regular MVP 1 kali. Megawati Hangestri melanjutkan penampilannya yang luar biasa musim ini bersama Red Sparks. Bermain dalam 31 pertandingan, 124 set, Megawati menempati peringkat ketiga dalam perolehan skor, 764 poin, pertama dalam serangan keseluruhan, tingkat keberhasilan 47,43%, pertama dalam serangan terbuka, 42,27%, bahkan menempati pertama dalam serangan balik, 49,74%, memimpin Red Sparks untuk maju ke turnamen bola voli musim semi sekali lagi. Dalam hal peringkat individu berdasarkan kategori keseluruhan, satu-satunya pemain yang sebanding dengan Megawati Hangestri adalah Silva, GS Chalters, Victoria, IBK Altos, dan Moma, Hillstatte. Selain itu, Megawati Hangestri memiliki kepribadian yang baik dan membawa energi positif bagi tim baik di dalam maupun di luar lapangan. Pelatih Ko Hye-jin berkata tanpa ragu mengatakan, bahwa Megawati punya pengaruh besar terhadap performa Red Sparks. Seperti diketahui, batasan gaji kuota Asia adalah $150.000, itu tidak akan berubah bahkan di musim berikutnya, yang akan menjadi tahun ketiga. Namun, jika pemain diklasifikasikan sebagai pemain asing, akan membuat perbedaan besar. Batas atas meningkat menjadi $250.000, namun sepertinya Megawati Hangestri menyerah dalam segala hal, tulis media Korea. Tentu saja, masa depan Megawati dapat diringkas menjadi dua hal, dan ini hanya masalah tetap berada di Liga Voli Korea, atau pergi. Sementara itu, berdasarkan ketentuan, Megawati Hangestri yang tidak mendaftar kuota Asia dan asing, tidak dapat bermain untuk tim Liga Voli Korea lain pada musim berikutnya. Karena ia telah memainkan peran lebih dari sekadar penyerang asing utama di Liga Voli Korea, Megawati Hangestri menerima banyak panggilan cinta dari seluruh dunia. Minat terhadap Megawati telah tumbuh secara signifikan, dimulai di Amerika Serikat dan sekarang meluas ke klub-klub di Jepang dan Eropa. Tentu saja, kembali ke negara asal, Indonesia, juga dimungkinkan. Namun, Megawati masih bungkam mengenai rencana masa depannya. Dengan senjata utama pemain asing Panja Bukirit yang tidak dapat aksi karena cedera pergelangan kaki, bahu Megawati bahkan lebih berat memikul di Red Sparks untuk menjuarai Liga Voli Korea. Kekuatan Megawati Hangestri yang kembali setelah cukup pulih fisiknya, tanpa melakoni pertandingan sesungguhnya sejak 26 bulan lalu, sungguh luar biasa. Di sisi lain, Megawati Hangestri berhasil menjadi pahlawan kemenangan bagi Jungkwon Jang Red Sparks di putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Setelah dua kekalahan beruntun menyakitkan, Red Sparks akhirnya bangkit dan meraih kemenangan atas iPeppers. Pasukan Ko Hye-jin mencuri poin sekaligus mengalahkan iPeppers dengan skor telak 3-0, 27-25, 25-17, dan 25-19. Kemenangan Megawati Hangestri CS ini sekaligus mengklaim kembali peringkat kedua klasemen sementara Felix dari Hyundai Hillstatte. Sang juara bertahan Felix, Hyundai Hillstatte harus puas turun di peringkat ketiga, usai kalah jumlah kemenangan dan mereka baru saja kalah dari IBK Altos. Dalam pertandingan melawan iPeppers, Ko Hye-jin tampaknya tak mau main-main lagi, langsung menurunkan pemain inti Red Sparks yakni Megawati Hangestri, Yeom Hyeseon, Pyo Sung-ju dan Jung Ho-yang. Ratu Voli Korsel, Kim Yeon-keung, tampil sempurna di pertandingan kandang terakhirnya pada musim reguler. Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders memainkan pertandingan kandang putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-25 melawan Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass di Incheon Samsan Gymnasium, Sabtu, 15 Maret 2025.
Pertandingan ini sangat berarti bagi Kim karena ia memutuskan untuk mengakhiri karirnya sebagai pemain setelah musim ini. Hari ini menjadi pertandingan kandang terakhirnya pada musim reguler. Idola Megawati Hangestri Pertiwi itu mencatat 19 poin, termasuk 3 servis AC, dan rasio keberhasilan serangan sebesar 51,61%. Pink Speeders mengikuti jejak Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang pada laga sehari sebelumnya menurunkan pemain inti. Dengan bantuan Tutku Burçuyuzgen, Turki, dan analis pitch, Selandia Baru, yang masing-masing mencetak 21 dan 19 poin, Pink Speeders menang 3-1. Saya tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Saya bermain baik di awal pertandingan, tetapi saya pikir performa saya menurun seiring berjalannya pertandingan, kata Kim. Saya akan meningkatkan bagian ini dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan musim reguler yang tersisa dan pertandingan kejuaraan yang akan datang. Lama tak bertanding, pemain 37 tahun itu tidak merasa kehilangan feel pertandingan. Saya tidak kehilangan rasa permainan pertandingan. Saya hampir tidak bermain dalam pertandingan selama sekitar 3 minggu dan saya tidak melewatkan latihan tim atau latihan beban, tutur Kim. Selama latihan beban, saya mengangkat beban sedikit lebih banyak, tetapi itu lebih melelahkan daripada bermain dalam pertandingan. Kim Yeon-kyung masuk dalam susunan pemain awal untuk keempat pertandingan kandang hari itu dan memainkan seluruh pertandingan tanpa digantikan sekalipun. Kim Yeon-kyung beristirahat selama sekitar 3 minggu. Dan dia masih punya banyak waktu tersisa hingga pensiun sebagai pemain, ucap pelatih Pink Speeders, Marcelo Abbondanza. Kami akan memainkan setidaknya 2 pertandingan seri kejuaraan, seri Best of FIFA, di sini, Samsan Gymnasium. Itu sebabnya saya tidak berpikir pertandingan hari ini adalah pertandingan kandang terakhir. Kim menjelaskan ada waktu sekitar 3 minggu untuk mempersiapkan diri pada babak final. Ada sekitar 3 minggu tersisa hingga jadwal seri kejuaraan berakhir, tetapi sejujurnya, rasanya belum nyata bahwa saya akan pensiun, ujar Kim. Bahkan setelah saya menyelesaikan pertandingan terakhir seri kejuaraan, saya tidak berpikir pensiun akan datang dengan mudah. Pink Speeders akan memainkan pertandingan liga reguler terakhirnya melawan GS Chalters di Gymnasium Jangchung, Seoul pada 20 Maret. Pink Speeders telah melaju ke pertandingan kejuaraan dengan menempati posisi pertama pada liga reguler. Mereka juga akan bola voli musim semi melawan pemenang playoff Suwon Ece Hillstate dan Red Sparks yang dijadwalkan akan diadakan di Incheon Samsan Gymnasium pada 31 Maret. Sementara itu, tim bola voli Hwaseong IBK Altos telah menyelesaikan seluruh pertandingan pada Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. IBK Altos harus menyelesaikan musim dengan hasil kekalahan saat bersua GS Chalters Seoul Kicks dalam laga kandang, Minggu, 16 Maret 2025. Mereka bahkan tak mampu memetik poin pada laga yang digelar di Hwaseong Indoor Arena, Korea Selatan. IBK kalah dari GS Chalters dengan skor 1-3, 26-24, 22-25, 14-25, 23-25. Hasil yang tentunya jauh dari apa yang diharapkan pada awal musim saat IBK Altos mendatangkan 2 pemain berpengalaman. 2 pemain tersebut yang mampu membantu tim sebelumnya mencapai babak playoff pada Liga Voli Korea musim lalu. IBK justru sudah dipastikan gagal maju ke babak playoff dari awal putaran ke-6. Di sisi lain, bukan kemajuan yang diraih, justru sebaliknya yang harus diterima tim besutan Kim Ho Chol itu. Mereka hanya mampu meraih 15 kemenangan dari 36 pertandingan, mengalami penurunan dibanding musim lalu dengan mengoleksi 17 kemenangan. IBK Altos menaruh ekspektasi dengan mendatangkan Lee So-yang dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Lee Ju-ah dari Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Suwon Hyundai Ece Hillstate mendapatkan sorotan tajam di mana mereka dianggap berada dalam kondisi buruk menjelang playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 mendekati ujungnya tetapi rivalitas memperebutkan peringkat kedua klasemen masih bisa dibilang berjalan panas. 2 tim yaitu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Suwon Hyundai Ece Hillstate sama-sama menunjukkan konsistensinya saat keputusan menyimpan pemain inti dilakukan.
Dinamika kembali terjadi tatkala Red Sparks kembali merebut peringkat kedua klasemen setelah menurunkan pemain inti mereka seperti Megawati Hangestri Pertiwi. Kemenangan telak 3-0 atas Gwangju IP Persavings Ban membuat tim yang dilatih oleh Ko Hee-jin itu menyamai poin Hillstatte dengan 63 angka. Sehari sebelum Red Sparks meraih kemenangan tersebut, Hillstatte justru mendapatkan hasil sebaliknya ketika bersuah Hwaseong IBK Altos di kandang sendiri. Tim juara bertahan musim lalu itu gagal mendapatkan poin walau menurunkan sejumlah pemain intinya seperti Yang Hyojin, hingga Laetitia Momabasoko. Hillstatte tumbang di depan pendukung sendiri di Suwon Indoor Gymnasium, usai kalah dari IBK Altos dengan skor akhir 1-3. Usai pertandingan, Kang Sung Hyong sebagai juru taktik Hillstatte dengan tegas menyebut bahwa permainan anak asuhnya dalam laga itu benar-benar buruk. Sementara itu, cedera yang dialami pevoli Thailand Wipawee Srithong benar-benar membawa dampak besar bagi Hillstatte yang kini sering dikalahkan dengan mudah. Itu adalah pertandingan yang buruk, kata Kang Sung Hyong. Sorotan tajam juga diberikan oleh Kim Ho Chol sebagai pelatih IBK Altos di mana dia memberikan peringatan kepada semua tim yang lolos playoff termasuk Hillstatte. Bagi pria berusia 70 tahun tersebut, kunci keberhasilan menjalani fase playoff ini terletak pada pengelolaan pemain, hal-hal seperti stamina dan kebugaran menjadi hal krusial. Tim-tim yang melaju ke babak playoff perlu waspada, stamina para pemain adalah hal yang penting, kata Kim Ho Chol. Tapi bagaimana mereka menjaga ritme permainan juga penting untuk memanfaatkan jeda tetapi mereka tak boleh kehilangan itu, imbuhnya. Khusus untuk Hillstatte, Kim menilai cederanya Wipawee telah membuat tim ini berada dalam situasi yang sulit untuk tampil konsisten. Selain itu, pemain seperti Yang Hyojin dan Laetitia Momabasoko juga dipandang belum bisa mencapai performa terbaik. Saya pikir Hillstatte terguncang karena absennya Wipawee. Saya tidak dalam posisi untuk mengevaluasinya tapi saya bisa melihat permainan mereka,